Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan PSD ya, untuk yang bab 5 pertemuan ke-11. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal saya dan amal Anda semua, baik di bulan Ramadan kemarin ya, baik itu yang berupa puasa dan amal ibadah lainnya. Kemudian minal aidin wal faidin, mohon maaf jika saya melakukan kesalahan, baik yang saya sengaja atau yang tidak saya sengaja gitu ya, dalam rangka hari raya Idul Fitri ini. Walaupun sudah berlalu hampir seminggu gitu ya, jadi kita akan melanjutkan pembahasan tentang perencanaan filter digital. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan langsung untuk membahas sedikit. Berarti bab 5 ini kita akan bagi menjadi 2 pertemuan gitu ya, seperti bab-bab sebelumnya. Setelah kita mempelajari tentang apa kemarin dari sampling ya, proses sampling, transformasi Z dan lainnya, sekarang kita akan belajar tentang perencanaan filter digital gitu ya. Mulai dari sini kebanyakan nanti prakteknya, atau kita melihat bagaimana respon filter digital atau cara mendesainnya, bukan mendesainnya ya, cara melihat respon dari sebuah filter, kemudian outputnya seperti apa. Kebanyakan nanti kita akan menggunakan software MATLAB ya, bantuan yaitu dengan menggunakan software MATLAB. Baik, filter digital ini merupakan suatu sistem diskrit ya, yang digunakan untuk memfilter dalam hal frekuensi sinyal input digital menjadi sinyal output digital sesuai yang diinginkan oleh desainer atau perencana filter tersebut. Filter digital dikarakterisasi dengan perbedaan beda koefisien konstan linier orde ke n. Selain itu dapat dinyatakan dengan atau dalam respon impuls berdasarkan panjang atau deretan durasi respon impuls. Filter digital dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah FIR dan yang kedua adalah IR, yaitu finite impulse response, berarti dia terbatas ya. Kalau finite artinya terbatas gitu ya, terbatas pada rentang tertentu. Kalau filter IR yaitu infinite impulse response, berarti dia di semua frekuensi gitu ya, sehingga tidak terbatas terhadap rentang waktu. Maksudnya tidak terbatas terhadap rentang respon tertentu gitu ya, tidak ada batasan gitu ya. Banyak contoh filter digital yang sekarang gitu ya, di bidang kedokteran, sistem komunikasi digital, sistem proteksi, relay pada kelistrikan, robotika, radar, sistem audio dan sebagainya gitu ya. Termasuk sistem komunikasi HP gitu yang sekarang kita gunakan, ada filternya gitu ya, ada filter untuk memfrekuensi di frekuensi berapa komunikasi tersebut bisa dibaca gitu ya. Sama seperti TV misalkan, juga TV digital merupakan sebuah filter gitu ya. Jadi tidak semua sinyal bisa ditangkap, bukan bisa ditangkap, bisa diolah gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang akan kita gunakan saja gitu ya. Ya contoh, kalau kita telepon manual ya, bukan yang WhatsApp atau yang lainnya yang by internet. Kalau telepon manual itu ya antara satu pengguna dan pengguna yang lain tidak bisa saling mendengar gitu ya. Maksudnya kalau saya telepon salah satu orang gitu ya,
salah satu orang A misalkan, terus kemudian ada orang ketiga yaitu B gitu ya. B ini tidak bisa mendengarkan percakapan antara saya dan si A karena filternya sudah berbeda frekuensi gitu ya. Itu salah satu contoh pengaplikasiannya. Karena memang kalau Anda tahu di dunia ini ya bersebaran banyak informasi di rentang frekuensi yang sangat luas gitu kan. Sehingga perlu kita batasi menggunakan filter digital agar kita hanya mendapatkan informasi yang diinginkan saja atau di frekuensi tertentu yang diinginkan. Filter digital merupakan sistem linear time invariant atau LTI ya. Kemarin di bab sebelumnya sudah kita bahas ya LTI ini, yang merupakan proses sinyal digital input XN ya menjadi sinyal output YN. Sistem LTI dapat dikarakterisasi dengan respon impuls HN. Kemarin kita juga sudah mempelajari respon impuls HN gitu ya. Fungsi HZ dan persamaan beda koefisien konstan. Jika sistem tersebut mempunyai persamaan beda koefisien konstan linear order n sebagai berikut: sigma dari K sama dengan 0 sampai N AK kali YN min K, maka akan sama dengan sigma K 0 sampai M BK XN min K gitu ya. Artinya YN ini berarti terbentuk dari sinyal input. Selanjutnya sistem dapat diperoleh dengan transformasi Z. Persamaannya adalah HZ gitu ya, sama dengan sigma BK per AK. Itu adalah hasil dari respon impulsnya. Respon impuls dalam bentuk transformasi Z gitu ya. Sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu bingung ya lihat rumus seperti ini, rumus apa gitu ya. Yang penting Anda baca dulu, nanti kalau Anda lupa ya bisa dilihat kembali gitu ya. Tidak perlu khawatir jika Anda lupa atau tidak hafal gitu ya, karena nanti masih bisa dibuka lagi. Sedangkan respon frekuensinya yaitu HEJW, berarti dalam bentuk HEJW adalah Z-nya yang diganti gitu ya. Z-nya diganti sama dengan E pangkat J omega atau E pangkat JW ya, biasanya dibaca J omega, yaitu sama dengan sigma K sampai M dari 0 sampai M BK EJW dibagi AK EJ omega gitu ya. Ini adalah persamaan ke 5.3. Respon frekuensi HEJW diperlukan untuk menentukan jenis suatu filter digital gitu ya. Kemarin kita sudah sempat membahas sedikit tentang respon tentang filter ini. Ada LPF, HPF dan BPF gitu ya, yang bisa kita lihat menggunakan software MATLAB gitu ya. Kita bisa melihat apakah suatu sistem LTI ini ketika kita menggunakan simulasi dengan MATLAB apakah termasuk LPF atau HPF atau BPF gitu ya. Kemarin sudah saya tunjukkan LPF berarti dia filternya terhadap frekuensi rendah gitu ya. High pass filter berarti yang diloloskan adalah frekuensi tinggi. Kalau band pass filter berarti ada rentang tertentu gitu ya. Kalau BSF atau band stop filter berarti filternya rentang tertentunya ada berapa, bisa 1 bisa 2 gitu ya. Contoh misalkan di frekuensi 10 kilo sampai 10 kilo sampai 11 kilo misalkan. Kemudian ada filter di tempat lain yang diambil 10 11 misalkan 20 21 gitu ya. Berarti ada 2 filternya, itu adalah band stop filter gitu ya. Filter digital HZ diaplikasikan pada struktur analog to digital HZ atau juga pada digital to analog, yaitu ADC, maksudnya berada di antara ADC dan DAC. Seperti terlihat pada gambar 5.1 ini ya.
sinyal input